kembali di Ngobrol Pintar Kompas TV. Sekarang saya sudah bersama dengan Mas Eko Kuntadi, pegiat media sosial, dan juga bergabung dari Jogja. Ini ada Mas Ilham yang juga menggagas Nasi Gratis Jogja yang adalah mitra ACT. Selamat malam Mas Ilham, Mas Eko. Malam. Terima kasih sudah hadir di Ngopi ya. Mas Ilham, kita pengen tahu dong pengalaman Nasi Gratis Jogja bermitra dengan ACT itu sampai kapan, apa sampai sekarang juga masih melanjutkan kemitraan itu? Ya, terima kasih Mbak Cindy ya. Selamat malam. Selamat malam Mas Eko. Sehat selalu semuanya. Mas. Perkenalkan, saya Ilham dari Jogja ya. Jadi kami dari Nasi Gratis Jogja yang istilahnya komunitas yang mendistribusikan logistik gratis kepada warga Jogja dan sekitarnya yang membutuhkan. Jadi selama kami berdiri, kami sudah berkolaborasi dengan banyak pihak, salah satunya dengan aksi cepat tanggap Jogja yang di cabang. Sudah berapa lama, Mas? Jadi kalau kami untuk bersama ACT itu sekitar 1 tahun kemarin, jadi waktu 2001. Jadi belum lama, tetapi sudah banyak agenda yang kami jalankan bersama. Sampai sekarang? Ya, sampai sekarang. Selama ada kegiatan yang butuh bersama, kita laksanakan bersama. Sama terakhir kemarin kami waktu posko mudik Lebaran, seperti itu. Model kemitraan sama ACT gimana sih, Mas? Antara ACT dan NGJ nih? Gimana? Model kemitraannya gimana? Jadi modelnya adalah ketika kami dari komunitas Nasi Gratis Jogja mendatangi ke kantornya. Jadi kami sebagai implementator atau konseptor yang punya ide di wilayah kami, kemudian mendatangi ke ACT, kemudian meminta saran dan bimbingan bagaimana kami bisa melakukan ini. Akhirnya mereka membantu dengan memberikan logistik langsung. Jadi bentuknya adalah barang, jadi makanan siap santap ataupun sembako yang dibutuhkan pada warga yang membutuhkan di Jogja. Oh, konseptornya dari Nasi Gratis Jogja diajukan ke ACT, ACT mengumpulkan donasi dari masyarakat, kemudian dikembalikan ke Nasi Gratis Jogja berupa sembako ya? Iya, langsung, iya. Oke, jadi ACT yang mengubah donasi uang menjadi logistik untuk diserahkan kepada NGJ. NGJ lah yang akan mendistribusikan nasi gratis itu. Ada pengalaman selama ini gimana proses kemitraan dengan ACT? Ada kendala nggak sih, Mas? Kami dari Nasi Gratis Jogja cukup terbantu dan tidak ada ribet ruwetnya. Jadi kami sangat-sangat terima kasih pada ACT karena memang di wilayah Jogja banyak yang membutuhkan, masih banyak yang membutuhkan. Tanpa ada ribetannya, kami langsung dibimbing untuk memberikan logistik gratis kepada warga yang membutuhkan. Jadi semuanya aman, lancar. Itu pengalaman Nasi Gratis Jogja kerjasama atau bermitra dengan ACT. Mas Eko, tapi di media sosial Mas Eko juga banyak dapat curhatan ya? Iya, lumayan. Soal ACT, apa tuh biasanya curhatan yang disampaikan ke Mas Eko tuh? Dan siapa yang curhat? Apakah mitra seperti Nasi Gratis Jogja atau siapa tuh yang curhat? Ada beberapa teman-teman yang merasa nyumbang, pernah nyumbang ke ACT, kemudian setelah dia nyumbang kasih nomor telepon, besoknya setiap bulan itu kayak dikejar-kejar debt collector gitu. Ya tapi itu pengalaman, tapi itu kan mungkin marketingnya terlalu aktif ya untuk mengkolek sumbangan gitu. Itu curhat-curhat biasa lah. Tapi yang paling menarik sebetulnya kan case-case yang lagi rame ini ya, itu yang paling menarik buat saya. Gimana, apa menurut Mas Eko? Ya sebetulnya kan terbuka, kan beberapa kasus sudah 9 bulan lalu itu ACT pernah dilaporkan ke polisi, ada penggelapan dana 50 miliar. Sekarang ini ada konflik antara dua pendiri ACT inilah ya, Pak Ahyudin sama Pak Ibnu Hajar. Konflik, Pak Ahyudin bikin lembaga baru namanya Global Muslim Charity. Karena mereka konflik ya akhirnya saling buka-bukaan dan sekarang publik semua tahu akhirnya. Di medsos ramenya gimana tuh Mas? Mereka netizen? Enggak, mereka ya ngomong ke media, dua-duanya ngomong ke media. Pak Ibnu Hajar bilang bahwa ACT ya kayak gitu, Pak Ibnu Hajar bilang menyalahkan Pak Ahyudin, Pak Ahyudin menyalahkan yang lain. Di sosmed warganet gimana sih memandang ini? Warganet cukup merasa bahwa kok ada lembaga pengepul sedekah yang
pemimpinnya itu gajinya lebih gede dari BUMN. Itu ya menjadi pro kontra di sosial salah media satunya ya. itu ya, salah satunya itu bahkan fasilitasnya pakai Alphard lah, ada Pajero lah, dan ini lembaga pengepul sedekah loh, yang artinya sebetulnya gini ya, kalau dalam konteks itu saya melihat pemimpin-pemimpin ini bukan membantu orang-orang miskin, tapi orang-orang miskin ini yang membantu kehidupan orang pemimpin-pemimpin ACT ini sehingga mereka bisa hidup mewah, 3 istrinya dapat rumah dan lain-lain gitu loh. Kalau menurut Mas Eko harusnya ini ada pengawasan lebih ketat dari pemerintah atau gajinya ditentukan lah. Ada aturan yang mengatur ada gaji. pengawasan lebih ketat. Departemen Sosial, alhamdulillah kan sekarang sudah dibekukan kan. Ya, mereka nggak boleh lagi menarik dana dari masyarakat dan tidak boleh lagi menyalurkan. Artinya dana yang ada di freeze dulu, dilihat dulu apakah ada unsur-unsur pidana atau tidak. Pemerintah penting untuk terlibat langsung, setidaknya mungkin ada payung hukum yang lebih jelas sehingga tidak sembarangan orang menarik dana dari publik tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Ini penting, kenapa? Karena ini kan soal kepercayaan orang. Ini soal bagaimana tadi seperti yang dijelaskan sama teman Jogja, ada banyak loh warga Jogja yang butuhkan sembako, tetapi ini 250 juta itu bisa dikonversi untuk berapa warga Jogja itu, gitu loh. Alphard bisa dikonversi berapa warga Jogja yang bisa makan kan? Mas Ilham, kalau sampai akhirnya sekarang Kementerian Sosial kan sudah mencabut izin pengumpulan uang dan barang yang dilakukan oleh ACT, akankah itu berpengaruh untuk upaya-upaya yang dilakukan oleh Nasi Gratis Jogja yang bermitra dengan ACT? Ya, sebenarnya kalau kami pribadi itu kurang tepat kalau Kemensos mencabut izin PUB-nya ACT. Kenapa? Kalau Kemensos bisa menjamin rakyat Indonesia tidak kekurangan, silahkan dicabut. Tapi kalau Kemensos belum mampu untuk menjamin rakyatnya bebas kelaparan, jangan dulu. Karena ada dana. Saya kasih tahu. Ada dana yang memang sudah mungkin ya saya kapasitasnya adalah sebagai mitra yang tidak berada di ACT, tapi sebagai orang awam yang memberikan barang. Ketika nanti dananya terlalu di-freeze, nanti kasihan umat yang membutuhkan di sana, belum dapat bantuan dari ACT, juga belum dapat bantuan dari Kemensos seperti itu. Baik. Mas, saya kasih tahu. Anda tahu nggak dana PKH berapa per keluarga? Anda tahu nggak dana yang dikeluarkan pemerintah pusat berapa? Jangan cuma gara-gara Anda nyumbang nasi bungkus, Anda merasa sudah lebih besar dari pemerintah. Jangan. Itu ada. Ada dana, jadi gini, monggo Anda mendistribusi, tapi sekarang kalau ACT sudah terbukti kayak gitu, Anda bisa menggunakan jalur lain, gitu loh. Jangan membela lembaga yang memang sudah kayak begini. Ya, boleh menambahkan? Silakan Mas Ilham. Saya juga aktivis di kelurahan, PKH juga saya tahu. Jadi ketika PKH disalurkan itu, ada sebagian warga yang tidak mendapat PKH yang seharusnya dapat, Mas Eko. Jadi memang perlu direvisi juga, PKH itu juga perlu diaudit juga. Tapi Mas Eko kan, Mas Ilham tidak hanya ACT kan bisa berkoordinasi atau bermitra dengan lembaga-lembaga lain supaya apa yang dilakukan oleh Nasi Gratis Jogja ini masih bisa berlangsung kan? Ya. Artinya tidak dari satu enggak. Ya, jadi kami adalah pada dasarnya kami adalah komunitas yang mandiri, tidak berafiliasi dengan siapapun. Jadi ACT adalah lembaga yang memang bisa membantu kami, karena ketika kami minta bantuan ke Dinsos itu birokrasinya sangat susah sekali. Mohon maaf sebetulnya, tapi ini adalah suara akar rumput kami. Jadi ketika PKH disalurkan, Bansos disalurkan, karena saya juga aktivis di kelurahan, saya adalah orang yang sering di kelurahan, saya tahu seperti itu. Baik, Mas Ilham, karena ini kan sudah dibekukan oleh Kementerian Sosial, dicabut izinnya. Bagaimana Nasi Gratis Jogja ini akan melakukan kegiatan selanjutnya? Bagaimana mengumpulkan donasi dari masyarakat juga untuk bisa meneruskan program Nasi Gratis ini? Jadi kami tidak, istilahnya jika memang ACT memang dibukukan, kami masih mempunyai positive thinking, husnudon kepada ACT bisa lebih baik lagi, dan nanti akan mendapatkan hasil dari audit yang baik dan bagus. Tetapi memang kami mitra, tetapi tidak memiliki kerjasama yang paten. Jadi kami tidak ada laporan yang harus kewajiban kami kepada ACT, kami
tidak ada. Jadi kami tetap mandiri, tetapi ketika kami bisa berafiliasi dan bekerjasama dengan pihak lain untuk kebaikan warga Jogja terutama, kami siap bekerjasama. Nggak masalah gitu ya. Oke, Mas Eko, apakah dengan kasus ini yang sekarang masih jadi gonjang-ganjing meskipun masih dalam penelusuran, ada dampaknya nggak sih untuk lembaga-lembaga serupa? Tahan dulu. Nanti kita akan bahas di Ngobrol Pintar Kompas TV selepas jeda. Ini yang akan membuat orang-orang yang tadinya berbuat baik jadi ragu. Orang-orang yang tadinya rajin bersedekah jadi ragu. Jadi nggak ada persepsi dari masyarakat yang berbeda ya kepada mitra-mitra ACT termasuk Nasi Gratis Jogja di pengalaman Nasi Gratis Jogja. Kalau selama masih dalam proses, kami masih percaya dan masih tidak ada berbeda sudut pandang yang negatif kepada ACT. Masih bersama saya Mas Eko Kuntadi, pegiat media sosial, dan Mas Ilham Prihatin dari Nasi Gratis Jogja, mitra ACT selama 1 tahun terakhir. Mas Eko, sebelum jeda kan saya tadi nanya, ada nggak sih pengaruhnya dari gonjang-ganjing ACT saat ini dengan lembaga-lembaga serupa? Mudah-mudahan ada. Kenapa? Agar lembaga-lembaga serupa tuh lebih bertanggung jawab menggunakan dana publik. Ini satu kasus dan kita berharap kontrol publik terhadap lembaga-lembaga yang mengumpulkan dana publik ini jauh lebih ketat. Karena memang harus kita akui bahwa gerakan pengumpulan dana publik ini kan banyak banget, dan kalau nggak ada kontrol, kita bayangkan kalau proses penyalurannya tidak tepat sasaran atau malah disalurkan kepada kelompok-kelompok radikal yang juga akan berbahaya bagi bangsa ini. Ini kan yang terjadi. Kita kemarin kan jelas Densus membongkar ribuan kotak-kotak amal. Nah, itu kan salah satu proses pengumpulan dana publik yang tidak akuntabel gitu loh. Soal percaya atau tidak kan sebetulnya bangsa Indonesia ini, orang Indonesia ini orangnya simpel. Simpel itu ya, nyumbang udah lupa gitu loh. Nyumbang udah lupain prinsipnya ikhlas. Tapi persoalannya dampak ketika ini digunakan untuk hal yang tidak baik, itu yang harus kita selalu warning kepada masyarakat bahwa monggo jangan hilangkan semangat kedermawanan Anda, tapi tempatkan kedermawanan Anda pada lembaga-lembaga yang tepat. Kita punya Basnas, kita punya Lajisnu, Lajismu, NU, dan lain-lain. Itu barangkali bisa kita gunakan sebagai referensi. Atau kepada orang-orang yang kenal. Lingkungan sekitar Anda, monggo, dan itu memang harus terus-menerus semangat kedermawanan itu harus terus dibangun. Tetapi jangan juga dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok nggak jelas untuk memperkaya diri, untuk memberikan kepada kelompok-kelompok garis keras, kelompok-kelompok teroris. Ini kan menyakitkan buat kita. Gitu. Betul. Mas Eko di sosial media juga mengklaim bahwa ini ACT ingin menyalahkan hanya Ahyudin saja, padahal menurut Mas Eko semua petinggi di dalamnya terlibat. Kenapa yakin? Loh iya. Ahyudin itu presiden ACT, dan dia sekarang yang dituduhkan oleh teman-teman ACT makan uang paling banyak lah gitulah ya ceritanya. Tetapi di ACT itu direksinya itu lebih banyak dari direksi perusahaan konglomerat. Ada 1 presiden, ada 2 senior vice presiden, ada 4 vice presiden, ada 14 direktur eksekutif, ada 16 direktur. Bayangkan direkturnya 16 tambah 14 itu 30 dan lain-lain. Kenapa jabatannya kayak gini? Untuk melegitimasi mendapat fasilitas. Itu yang terjadi. Mas Ilham setuju nggak dengan pendapat Mas Eko? Kalau untuk keprofesionalan sebuah lembaga yang memang mengumpulkan dana dan itu harus profesional, saya sangat setuju kepada Mas Eko tadi. Dan pelaporan harus juga jelas. Kenapa? Karena memang itu adalah tanggung jawab tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Tapi karena memang di sini sekarang Kemensos sudah bergerak, jika memang sudah memang terbukti, silahkan nanti dilaksanakan sesuai jalur hukum yang ada. Tetapi kalau memang tidak terbukti, ya memang harus dikembalikan dan diaktifkan kembali. Seperti itu. Pengalaman Nasi Gratis Jogja bermitra dengan ACT kan saling melaporkan juga kan, ini digunakan untuk apa, dana dari masyarakat yang sudah terkumpul dalam bentuk apa, didistribusikan kemana saja. Laporan dari Nasi Gratis Jogja kepada ACT dan ACT melapor jumlah yang diserahkan kepada Nasi Gratis Jogja untuk bisa dibagikan. Selama ini gimana Mas? Lancar nggak? Detail nggak? Jadi kalau kewajiban kami memang melaporkan kegiatan setelah kegiatan selesai dalam bentuk nanti laporan keuangan, foto dan lain sebagainya. Tapi kalau ACT kan memang tidak berkewajiban melaporkan kepada kami, tetapi
berkewajiban melaporkan kepada masyarakat Indonesia melalui websitenya yang resmi itu ya. Nanti silahkan dicek sendiri karena semua website dari pihak ACT sudah ada seperti itu dari websitenya. Jadi Nasi Gratis Jogja nggak tahu dananya berapa terkumpul kemudian dikonversi menjadi sembako oleh ACT selama ini? Ya karena itu memang bukan ranah kami, karena kami Nasi Gratis Jogja kan memang berdiri sendiri yang istilahnya berkolaborasi di bawah dari ACT, dan ACT memiliki banyak mitra kebaikan yang di Jogja pun ada banyak sekali yang bermitra dengan ACT, bukan hanya kami. Bukan hanya Nasi Gratis Jogja. Sekarang ini kan sedang ramai juga, PPATK bilang bahwa ada indikasi uang ini mengalir ke beberapa negara, ke beberapa pihak yang diduga terindikasi dengan kegiatan terorisme. Mas Eko dulu deh, Anda percaya dengan ini? Ya, kalau dilihat dari track recordnya kemarin ketika kasus Suriah kan jelas itu sumbangan dari masyarakat Indonesia yang disalurkan lewat ACT ternyata ada di bunker-bunker kelompok teroris. Itu satu. Yang kemarin juga jelas ACT ini bekerja sama dengan Fanhat Insaniyat Foundation. Fanhat Insaniyat Foundation itu dari Lahore, dari Pakistan. Itu pendirinya adalah Faiz Ahmad Syed. Faiz Ahmad Syed ini tahun 2012 itu oleh pemerintahan Amerika itu menghargai kepalanya Faiz Ahmad Syed itu $10 juta karena terlibat dalam pemboman di Mumbai. Dan lembaga yang didirikan oleh Faiz Ahmad Syed ini bekerja sama dengan ACT. Jadi jaringannya itu udah lumayan terang benderang. Kemarin juga kerusuhan Mumbai diindikasikan dananya juga sampai ke situ gitu. Tapi kan masih dalam penelusuran. Masih dalam penelusuran, tapi kerja sama Faiz Ahmad Syed itu atau lembaganya itu udah clear itu beneran kerjasama. Oke. Gitu. Itu Anda meyakin bahwa itu memang ada afiliasi? Ada. Tapi masih kerjasama di tapi kita Indonesia. serahkan kepada BNPT ya sekarang masih kita tentu saja ke finalnya serahkan kepada soal betul atau BNPT. tidak atau kepada siapa saja yang terafiliasi sesuai dengan seperti yang dilaporkan oleh PPATK sebelumnya. Nah, Mas Ilham, ini kan kita banyak banget nih informasi selama sepekan terakhir mulai dari penyelewengan dana donasi untuk kepentingan pribadi sampai dugaan indikasi ke pihak-pihak yang berafiliasi dengan kegiatan terorisme. Nasi Gratis Jogja gimana melihatnya? Ya, Nasi Gratis Jogja kita profesional saja ya. Kita kalau ingin melihat kesalahan orang lain, jadi kita lihat dulu kelebihan orang lain. Jadi baru sepekan kita mendengar kejelekan orang lain, tapi kita juga harus lihat selama 2005 itu ACT sudah berbuat apa saja. Dan ini baru katanya terindikasi kan ya, baru katanya terindikasi. Dan nanti silahkan dari yang pihak berwenang, silahkan mengeceknya. Karena kalau dari kami pribadi, kami sudah di luar ranah itu, seperti itu. Tapi ini memberikan pandangan yang berbeda nggak dari Nasi Gratis Jogja ke ACT? Seperti yang saya sampaikan tadi, bekerja tentang sosial kemanusiaan itu adalah tentang hati ya Mbak ya. Jadi ketika hati kami masih berkata ACT masih baik-baik saja, kami masih baik-baik saja dengan ACT karena masih dalam proses penyidikan seperti itu. Oke, masih menyerahkan juga. Ini ada dampaknya nggak sih Mas dengan peristiwa seperti ini kepada lembaga-lembaga yang bermitra dengan ACT dari mata publik nih ya, termasuk misalnya dengan Nasi Gratis Jogja. Adakah pandangan yang berbeda dari masyarakat kepada NGJ? Jadi jika ditanya pandangan berubah, tidak ada. Karena kami hampir setiap bulan kami mengadakan kegiatan sosial seperti berbagi minyak murah 10.000 per liter, berbagi sembako gratis kepada para duafa, yatim piatu. Jadi kami kalau dari kami sendiri tiap bulan ada kegiatan dan setiap harinya kami menyalurkan 1.400 nasi bungkus gratis kepada warga yang membutuhkan. Jadi nggak ada persepsi dari masyarakat yang berbeda ya kepada mitra-mitra ACT termasuk Nasi Gratis Jogja di pengalaman Nasi Gratis Jogja. Kalau selama masih dalam proses, kami masih percaya dan masih tidak ada berbeda sudut pandang yang negatif kepada ACT. Oke, Mas Eko, Kemensos sudah mencabut izin pengumpulan uang dan barang. Apalagi yang menurut Mas Eko harus dilakukan setelah itu? Bukan cuma pengumpulan, juga pendistribusiannya juga di stop. Gitu. Apalagi ya pengawasan negara. Ini jauh lebih penting karena kedermawanan itu seringkali dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok ini untuk memperkaya diri, untuk
disalurkan ke tempat yang nggak tepat dan itu membahayakan bagi masa depan bangsa. Pengawasan tuh harus lebih solid dan menurut saya problem ACT ini problem gunung es. Banyak lembaga-lembaga sejenis yang pola kerjanya mirip, tingkat korupsinya juga mirip, dan itu harus diawasi secara serius gitu. Diawasi secara serius. Seperti apa pengawasannya? Kan untuk lembaga-lembaga seperti itu sebenarnya pengawasannya sudah ada dari Kementerian Sosial, dari Kementerian Agama, MUI juga tadi saya berbicara dengan Direktur Ekonomi Syariah KOR Indonesia. Pengawasannya sudah ada sebenarnya. Ya kalau misalnya gini, minimal mereka tuh menggunakan dana publik. Sama seperti pemerintah menggunakan dana pajak ketika diselewengkan korupsi. Keras gitu loh. Ada undang-undang anti korupsi. Menurut saya ini bisa dimasukkan masuk ke dalam ranah itu. Kalaupun harus ada definisi. Meskipun bukan lembaga negara. Kalaupun definisinya harus diubah. Karena mereka menggunakan dana publik loh. Kalau misalnya korupsi di perusahaan itu private, ini dana publik. Sama seperti pengumpulan pajak. Jadi tingkat kejahatannya sama. Menurut Anda harus ada hukuman? Harusnya sampai ke titik itu, ini extraordinary crime menurut saya. Harus serius gitu loh. Karena nggak bisa lagi, saya setuju tadi sama teman-teman di Jo, yang penting tentang hati. Oke, monggo berbuat baik, tapi jangan jangan selewengkan kebaikan hati publik untuk kesenangan atau untuk hal-hal yang nggak beres. Gitu loh. Ini yang akan membuat orang-orang yang tadinya berbuat baik jadi ragu. Orang-orang yang tadinya rajin bersedekah jadi ragu. Kenapa? Karena lembaga-lembaganya tidak diawasi secara maksimal. Itu yang menurut saya. Pengawasan ya. Pengawasan. Dan kalaupun terbukti punishment artinya. Punishmentnya harus lebih keras ketimbang pencurian biasa gitu loh. Kalau ada orang yang mencuri kotak amal di masjid tuh kemarin ada yang dibakar dan apa, ini harus lebih keras ini. Ini bukan pencurian kotak amal, ini kotak amalnya dibawa gitu. Ini menarik karena masyarakat juga menaruh perhatian kepada kasus ini. Tentu jangan sampai kepercayaan masyarakat tercoreng karena masyarakat itu ikhlas kok ketika melakukan donasi atau kegiatan-kegiatan filantropi seperti ini. Kita akan melihat bagaimana nanti penelusuran selanjutnya terutama dari BNPT terkait dengan dugaan ada aliran dana ke lembaga-lembaga atau organisasi yang terafiliasi dengan terorisme, dan juga masih ada penelusuran lain yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk bisa menemukan ini terang benderang supaya tidak mencederai kepercayaan masyarakat yang diberikan kepada lembaga filantropi. Terima kasih Mas Eko, terima kasih thank you. Mas Ilham Prihatin sudah bergabung dari Jogja. Sesaat lagi saudara, Ngopi akan kembali dengan informasi seputar pelaksanaan haji yang sudah mencapai puncaknya di Arab Saudi. Kami akan kembali sesaat lagi. Dia mau lempar sendiri-sendiri boleh, mau dilemparkan. Tapi saya yakin kalau sudah di pangku begini lempar sendiri-sendiri Mbak, ini lebih bagus. Jadi memang sudah dibicarakan di kamar. Rencananya insya Allah akan saling membantu, akan seperti ini nanti ya? Iya Mbak, betul.